Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam forum kajian ini. Insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya tentang pembahasan tentang ibadah, gitu ya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan ya. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dan kita insya Allah pada saat ini akan melanjutkan ya poin-poin tentang motivasi ya dan pelaksanaan ibadah gitu. Dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, sekedar mengingatkan ya. Yang pertama adalah ikhlas. Waktu itu pernah dibahas ya tentang ikhlas dan suci hati semata-mata. Dari, karena, dan untuk Allah, begitu ya. Makanya di dalam ibadah itu ada istilah minallah, alallah, dan ilallah. Seingat Pak ya, minallah, dari Allah, ya kan. Yang dimaksud dari Allah itu artinya asal hukum dalam ibadah tersebut itu harus ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Itu yang maksud dengan minallah, ya kan. Yang kedua, ada yang disebut dengan alallah. Yang dimaksud dengan Allah itu adalah semua amal ibadah yang dilakukan harus memiliki tujuan penghambaan kepada Allah saja, begitu. Dan yang ketiga, ilallah. Yang dimaksud ilallah itu adalah seluruh amal ibadah harus bersandar kepada Allah dan kepada contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, itu yang terkait langsung dengan pembahasan tentang motivasi dan pelaksanaan di dalam ibadah. Nah, poin terakhir di dalam ibadah itu adalah yang diperlukan adalah sikap tawakal ya. Kita lihat dalilnya di dalam surat ke-11 ayat 23. Innalladzina amanu wa amilus solihat wahbatu ila rabbihim. Nah, gitu ya. Ada kalimat wahbatu ila rabbihim. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang yang tawakal itu
ya dalam prosesnya itu kalau kita pahami itu memang kalau kita apa sih arti tawakal itu ya, tawakal itu kan istilahnya menyerahkan segala bentuk hasil itu ya, hasil daya upaya kita itu kepada Allah kan begitu ya. Artinya ya kalau kita ditanya kan dalam melaksanakan sesuatu itu kan ada dua faktor ya. Yang pertama faktor usaha, yang kedua faktor doa. Ya kan? Berdoa dan berusaha. Kan gitu ya disebut ya. Makanya kalau ditanya doanya harus berapa persen? Usahanya harus berapa persen? Kira-kira jawabannya berapa? 50-50 atau 70-30 apa 60-40 atau berapa kalau ditanya gitu gimana? 90-10. Pak, kalau ditanya begitu gimana jawabannya kira-kira? Doanya sama ikhtiar bandingannya berapa coba kira-kira? Ya, 40-70. Nah, kan gitu. Makanya kalau ditanya begitu sebenarnya bagi orang-orang yang tawakalnya kuat kepada Allah ya dan tidak mengenyampingkan dengan usahanya begitu. Makanya kalau ditanya berapa persen? Bukan 70-30, bukan 50-50, bukan 40-60, tapi 100-100. Itu baru benar. Gitu. Itu baru benar. Ikhtiarnya 100%, begitu ya. Tawakalnya juga 100% usahanya itu. Ya. Ya, usahanya 100%. Berdoanya kepada Allah dalam hal tawakalnya itu ya 100% juga. Jadi nantinya tidak akan kalau berhasil tidak akan sombong, kalau gagal tidak akan kecewa. Kan begitu. Ya. Ya kalau orang merasa wah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat di Quran mah itu ucapan korun ya. Korun kan kalau ngomong itu di Quran tuh diceritakan kekayaan yang aku dapatkan ini hanya hasil jerih payah saya. Kan gitu ya ayatnya ya. Iya. Gitu. Itu korun, hati-hati itu. Jadi kalau kita punya suatu pekerjaan mengatakan kepada orang, wah ini saya yang kerja keras nih serius. Nah itu kan berhati-hati. Berarti itu sudah mengenyampingkan Allah. Begitu. Itu ucapannya korun itu yang begitu. Makanya harus seimbang berarti kan. Harus semua, dan seimbangnya itu bukan 50-50, tapi 100-100. Jadi semuanya harus berdoanya harus kuat ya dalam meninggalkan doa dan untuk ketawakalan kita kepada Allahnya. Nah, ikhtiarnya juga harus kuat, itu maksudnya. Itu yang dimaksud ya dengan apa yang disebut dengan tawakal, gitu ya.